Mari sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama mendeklarasikan cinta kita kepada negara kita. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita akan mendeklarasikan Pancasila. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita mau menghormati lagu kebangsaan kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, dengan penuh rasa cinta terhadap negara kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan sikap tetap berdiri kita akan mendeklarasikan Pancasila. Jemaat bisa mengikuti setelah saya mendeklarasikan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, sampai hari ini, semua bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, ini kami Tuhan. Kami minta Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau melawat setiap kami, Engkau memenuhi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu, Engkau memulihkan dan Engkau memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua kita yang ada di tempat ini pastinya sudah haus dan rindu akan Tuhan. Amin.
Amen. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tempat kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Amin Yesus. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan. Saya menggoda jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hadirat-Mu Memenuhiku, yes Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, hadirat-Mu,
kita sembah Dia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan pada pagi hari ini, jangan ada yang berdiam diri. Angkat hatimu, keluarkan suara, memberikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan, berikan hatimu. Kita mau ingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Oh ya Yesusku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tak ingin Tuhan kami berhenti Tuhan, tak ingin kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau memberikan kepada kami sukacita daripada Engkau Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan melompat, kami akan menari, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yes, haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Berapa banyak yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang siap melompat bagi nama Tuhan boleh katakan amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan dengan hati yang terbaik. Kita mau melompat, kita mau menyanyi buat Tuhan. Suaramu
semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Yes, amin Tuhan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Sekali lagi kita punya Tuhan yang dahsyat, siapa namanya? Yesus. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Mari bersama katakan, Kau gunung batuku Dan Kau kota bentengku. tak akan ku ragu. Siapa? Kau menjamin hidupku. Katakan, Kau keselamatanku. dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Dengan iman katakan, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Yes Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Katakan, Kau
buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh-sungguh lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil, Kau yang ambil alih Tuhan, seluruh hidupku di altarmu. Sungguh-sungguh lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat awal sampai pertengahan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau memberikan sukacita besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau memberikan Tuhan kemenangan besar Tuhan di depan kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah Tuhan kami mau berikan hati kami yang paling dalam Tuhan, tanah kami yang paling subur Tuhan, agar benih-benih firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, jadikan setiap kami bukan hanya pendengar firman-Mu, tapi jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami boleh menjadi saksi terang-Mu Tuhan di tengah kegelapan dunia ini Bapa. Kau pakai dari setiap kami Tuhan, kami boleh menjadi kemuliaan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan diberitakan Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari hambanya, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang begitu rindu beliau untuk memberkati. Dan memang benar firman-firmannya sangat memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Maka dari itu yuk berikan pikiran hati kita, tanamkan sebuah dalam pikiran hati kita di dalam kebenaran firman Allah. Tanamkan ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita Tuhan hadir bersama dengan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo, silakan hambanya. Ya, boleh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarpun lewat virtual suara, tidak masalah. Tetap dalam suasana hadirat Allah. Ya, tolong. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam wadah jemaat Gereja Betel Tabernakel Kristus Hidup Jember, bersama adik saya yang saya cintai, Pastor Sefanya Rahmat, bersama keluarga, bersama dan saya dan keluarga, setiap kita Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai, baik yang di Jember, di Jakarta, semua yang saya cintai adalah jemaat-jemaat Kristus Hidup, anggota Gereja Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita memasuki gereja yang kekal, surga buat selama-lamanya. Tidak ada nama gereja di surga, tidak ada nama gereja, sebab gereja bukan juru selamat, pendeta bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada minggu yang pertama di bulan Juli ini, tanggal 4 Juli 2021, kita diizinkan Tuhan masih bisa hidup, masih bisa bernafas, kumpul dengan keluarga, bisa ibadah, datang kepada Tuhan, baik secara online maupun bisa onsite, dimanapun Bapak Ibu bisa berada saat ini. Itu semua kan anugerah Tuhan. Mari kita semua menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita datang memuji, menyembah dan mengagungkan Dia. Sebab hanya kepada Yesus kita menyembah. Tidak ada pribadi lain yang kita sembah, hanya Yesus. Yesus. Karena janji di dalam Dia Yesus ada rumah di surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Rumah di surga Tuhan sediakan. Waktuku sampai senang hatiku, rumah di surga terbuka terus oleh darah Yesus Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Rumah di surga, haleluya, Tuhan sedia. Amin. Haleluya. Waktuku sampai senang hatiku, rumah di surga terbuka terus oleh karena Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Rumah di surga
senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Rumah di surga, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang punya surga, yang punya segala-galanya. Senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Sekali lagi, amin, dengan sukacita. Rumah di surga, haleluya, Tuhan sedia, amin, haleluya. Waktuku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan bangga punya Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Di dalam iman kita kepada Yesus ada janji yang pasti. Janji di dalam Yesus adalah suatu kepastian. Berita Injil ada berita kepastian. Injil bicara, beritakan kabar baik, kepastian. Di dalam Yesus ada hidup kekal buat selama-lamanya. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini tentang kerajaan surga. Tentang berapa saat yang lalu saya bicara khotbah tentang kerajaan Allah, dan saat ini saya bicara tentang kerajaan surga. Mari kita kupas sama-sama, karena saat ini kita secara manusia sangat sedih. Karena dengan peristiwa COVID-19 pandemi ini yang melanda dunia, sudah banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi tempatnya saya nggak ngerti, di surga atau di mana. Ada surga, ada neraka. Tapi ada janji Tuhan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada tempat di surga. Seperti lagu ini, rumahku di dalam surga. Dalam Filipi pasal 3:20, rumah kita di surga, warga negara kita warga di surga. Sebagai orang yang cinta Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Saya dapat informasi dari istri saya sangat sedih karena ada beberapa saudara dari istri saya, maksud saya, ya, saudara dari istri saya itu istrinya kena COVID dan sudah meninggal. Suaminya belum tahu, karena suaminya juga kena COVID, dirawat di rumah sakit yang berbeda. Coba, ada teman-teman saya dapat kabar banyak yang sudah meninggal karena COVID. Jadi ini firman Tuhan digenapi di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dunia sedang lenyap. Di dalam dunia ini banyak manusia yang tinggal. Manusia kan tinggal di dunia, sedang lenyap, artinya satu-satu tinggal. Ini kalau kita hitung sudah jutaan Bapak Ibu. Manusia jutaan mati meninggal karena COVID. Berarti satu persatu lewat. Jadi pada umumnya kita semua manusia, saya sebagai hamba Tuhan katakan, kita semua pada umumnya menantikan kematian. Coba nih, semua pada takut. Rumah sakit di Jakarta sudah penuh. Rumah sakit hanya di Pulau Jawa ini sudah gawat Bapak Ibu. Kondisinya memang sangat mencemaskan. Sebagai orang-orang pada umumnya rasa cemas, rasa takut karena diserang kena COVID. Karena kalau sudah kena COVID, sudah nafasnya terganggu. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa sembuh atas kemurahan Tuhan, ya, atau Tuhan sudah panggil, lewat, selesai sudah. Berarti kalau sudah lewat Bapak Ibu, tugas kita di dunia sudah tidak bisa lagi, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa kumpul lagi, nggak bisa makan lagi, nggak bisa menikmati lagi, sudah nggak bisa, sudah selesai, dikubur. Seperti yang saya terangkan, kemah abadi, ya, dikubur selama-lamanya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, ada janji Tuhan. Dalam Filipi pasal 3:20, kita menantikan, bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan ibadah minggu ini di dalam
Matius pasal 22, saya mau baca ayat 1 sampai 14. Mari kita bangkit berdiri sama Bapak Ibu semua yang saya cintai. Semua adalah Bapak Ibu dicintai oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua berharga di mata Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat Kristus yang hidup. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kita semangat terus ikut Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tema hari ini bicara kerajaan surga. Mari saya mau kupas sebentar supaya Bapak Ibu jelas sebagai anak-anak Tuhan. Ikut Tuhan Yesus menantikan kerajaan surga dan menikmati kerajaan Allah. Ya, mari Bapak, ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga. Haleluya. Mari kita buka Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita mau baca firman Tuhan. Matius 22 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang diundang tadi tidak layak untuk itu. Haleluya. Ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan, setia baca firman Allah, setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus kita setia sampai waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Dan yang paling penting, kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi jemaat Bapak, Ibu, Saudara semua, jemaat yang setia dan taat, itu yang penting. Cinta Tuhan Yesus harus setia dan taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya jelaskan di sini. Itu Tuhan Yesus berkata tentang dirinya sendiri sebetulnya. Karena kerajaan surga adalah milik dari Yesus. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan. Itu kata Yesus. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kepada mereka siapa itu? Kepada kita semua. Yang pertama, hal kerajaan surga seumpama seorang raja. Raja siapa itu? Sebetulnya raja adalah Yesus Kristus. Kalau kita buka di dalam Wahyu, mari kita buka firman Tuhan, karena ini kupas. Setiap saya sampaikan firman Tuhan, ini bicara pengajaran Bapak Ibu. Raja di sini pengajaran siapa? Kalau Bapak Ibu tidak saya berikan ajaran firman Tuhan, Bapak Ibu pikir raja-raja siapa? Raja Nebukadnezar atau raja siapa? Ya, Raja Daud, Raja Saul, bukan ya. Ini maksud di sini adalah raja adalah Yesus Kristus, karena Tuhan berkata bahwa nanti Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 17. Haleluya, puji Tuhan. Supaya Bapak Ibu jelas firman Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan dan kita jalani firman Tuhan. Wahyu 17 ayat 14 dikatakan demikian. Kita Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba juga adalah Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah, ia adalah anak domba, adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Yesus adalah Raja segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah pilih dan setia. Mari saya mau bahas sama-sama
firman Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus adalah Raja, memberikan suatu pesta nanti, mengadakan perjamuan kawin pesta. Nah, perjamuan kawin pesta juga ada di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 19. Ini karena bicara pengajaran, bukan kata-kata saya, tapi dasarnya dasarnya firman Allah. Kalau dasar firman Allah, itu jelas kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat 9 demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Allah adalah Yesus. Di sini dikatakan berbahagialah mereka yang diundang. Siapa mereka? Saya katakan, ini mereka adalah kita semua yang setia, yang cinta. Ini penting. 3 poin ini penting. Yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan, yang taat. 3 cinta, setia, taat. Itu ada di dalam Alkitab. Cinta sifat dari Tuhan, setia sifat dari Yesus, taat sifat dari Yesus. Yesus Allah Tritunggal. Di dalam dirinya Allah ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memiliki sifat cinta karena Tuhan itu kasih. Memiliki sifat setia karena Allah itu setia dalam 2 Timotius pasal 2:13. Dan Tuhan taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Mari kita menjadi anak Tuhan yang juga memiliki cinta kita kepada Yesus, kesetiaan kita kepada Yesus, dan ketaatan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman. Maka dikatakan disebut anak, mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi anaknya adalah kita semua. Jadi nanti kalau kita bersama dengan Yesus di surga, Tuhan adakan pesta perjamuan. Wah, luar biasa di surga. Maka berarti bangga, kita berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43:4 dikatakan kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Wah, luar biasa. Oleh karena apa? Tuhan mengasihi kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kupas. Kerajaan surga, bicara surga, Bapak Ibu, itu mal tempat ya. Kalau bicara kerajaan Allah, itu bicara suasana hadirat Allah, itu kerajaan Allah. Maka saya katakan, kalau kerajaan Allah ada di antara kamu, kerajaan Allah ada damai sejahtera, ada kebenaran. Maka penting di dalam dunia ini juga, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita setia taat kepada Tuhan, cinta, setia dan taat, maka ada kerajaan Allah. Seperti dalam Injil Lukas, kerajaan Allah turun bisa. Karena Tuhan itu berfirman dalam Injil Lukas, mari kita buka. Kerajaan Allah, kata Tuhan, ada di antara kamu. Kalau kita mau hidup di dalam setia kita kepada Tuhan, kita mau taat, maka pasti kerajaan Allah di antara kita. Coba kita buka Lukas pasal 17 ayat 21. Maka pentingnya kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh sama Tuhan Yesus, karena janji Tuhan ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga. Tapi kerajaan Allah itu, yang saya katakan dalam Roma 14 ayat 17, di dalamnya ada kebenaran. Dan kerajaan surga itu kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah juga bisa di dunia. Tapi kalau kerajaan surga bukan di dunia. Kerajaan surga itu bicara soal tempat. Nanti saya mau kupas ya, supaya Bapak Ibu jelas di sini. Bicara kerajaan Allah, di rumah pun ada kerajaan Allah. Kalau Yesus di tengah-tengah kita, makanya dikatakan kerajaanmu datanglah. Seperti doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga. Jadi kondisi surga adalah tempat ya. Makanya saya khotbahkan saat ini bicara tempat. Jadi tempat kita bukan di dunia ini, nanti tempat kita di surga. Tapi bicara kerajaan Allah, di dunia pun kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita setia sama Tuhan, cinta Tuhan, maka kerajaan Allah turun dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Karena di dalam kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Di dalam kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah bicara sukacita Allah, Roh Kudus. Karena Roh Kudus menyertai kita. Hidup kita dipimpin Roh Kudus. Hidup kita di dalam kebenaran firman Allah. Maka hidup kita penuh dengan damai. Seperti di dalam Lukas 17 ayat 21. Coba kita buka. Ini bicara kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di dalam gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup. Di Jember. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara semua. Ada kerajaan Allah.
Kalau hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka rumah kita bisa menjadi rumah kerajaan Allah. Karena Tuhan hadir. Dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di tengah-tengah. Berarti di situ ada kerajaan Allah. Karena di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Tapi bicara kerajaan surga, nanti. Saat ini kita menikmati kerajaan Allah. Makanya semua Bapak Ibu sehat. Rumah tangga saya sehat semua. Saya menikmati kerajaan Allah dalam rumah tangga saya. Karena dalam rumah tangga kita semua ada kebenaran Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita Roh Kudus. Berarti kerajaan Allah seperti doa Bapa kami. Kerajaanlah, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah datanglah. Seperti di Matius 6 ayat 9 kan. Doa Bapa kami. Maka kita rindu kita suatu hari kelak ada di dalam kerajaan surga. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 26 ayat 15, itu surga adalah tempat kediaman Allah, ya, tempat surga. Maka kita tema firman Tuhan hari ini bicara kerajaan surga. Karena kerinduan kita kerajaan surga. Maka kalau kita lihat di dalam Lukas ini, di dalam Injil Matius tadi yang saya khotbahkan ini, dari ayat 1 sampai 8, itu adalah orang-orang pada umumnya, ya. Jadi orang-orang pada umumnya banyak yang menolak Yesus, padahal Yesus telah turun ke dunia, Bapak Ibu. Tuhan sudah datang ke dunia, sudah disembelih. Coba kita lihat di sini. Ini makanya penting nih pengajaran. Ini sebetulnya supaya Bapak Ibu jelas. Di ayat yang keempat, ini Yesus sendiri sudah bernubuat ini Bapak Ibu, ya. Mengatakan, ya, makanya dibuat perumpamaan. Coba dia dikatakan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Siapa hamba itu? Saya dan Bapak Ibu Saudara, adik saya, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus yang selalu memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita. Tetapi banyak teman-teman kita menolak. Coba kita baca ya. Dia yang keempat, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Ada penyembelihan itu bicara kematian Tuhan Yesus. Sudah disembelih berarti Yesus sudah mati sebetulnya. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua dalam rangka keselamatan kita. Sudah disediakan surga. Maka dikatakan nih, sudah disediakan hidangan. Surga sudah terbuka. Tapi banyak mereka menolak. Coba perhatikan. Mereka semua tidak mau datang, Bapak. Coba kita lihat ya. Di ayat yang kelima, ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dari ayat 1 sampai 8 itu bicara orang-orang pada umumnya di mana mereka menolak Yesus. Coba Bapak Ibu baca. Ayat yang ke-6, coba. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Hamba-hambanya banyak, hamba-hamba Tuhan dibunuh kan oleh orang-orang yang radikal, oleh orang-orang antikris. Kalau kita lihat banyak kan, banyak peristiwa-peristiwa sudah terjadi, ya. Pada waktu dulu sejarah di Sumatera, ya, kan banyak itu yang penginjil dari Jerman yang dibunuh, ya. Itu banyak sampai detik ini banyak kan peristiwa di mana lagi. Ini firman Allah menunjukkan itu. Terus yang ayat 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ya itu, jadi ada hukuman kan. Buktinya banyak hukuman-hukuman kepada orang yang radikal, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Sampai di ayat 8 terakhir. 1 sampai 8 itu bagi orang-orang yang pada umumnya menolak Yesus. Antikris, ya. Ayat 8 dikatakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Jadi puji Tuhan, kita dilayakkan. Orang-orang yang sudah menolak Yesus, orang yang murtad, yang tidak percaya Yesus, berarti dalam Alkitab dikatakan ada orang diundang tetapi tidak layak, mereka binasa, Bapak Ibu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi bagi kita, mari ini, makanya firman Tuhan katakan kepada hari ini, saya sampaikan bicara kerajaan surga. Karena kerajaan surga tempat tata Allah. Kalau kita buka, mari kita buka Ulangan pasal 26 ayat 15, itu tempat kediaman Allah, tetap kediaman Tuhan yang Maha Kudus. Ulangan pasal 26 ayat 15. Jadi nanti kita akan bersama dengan Tuhan di surga, ya. Ulangan pasal 26 ayat 15. Saya mau baca demikian. Ulangan pasal 26 ayat 15, demikian firman Tuhan. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini
Jadi surga tempat kediaman Allah, nanti suatu hari kelak kita bersama Tuhan di surga. Seperti di dalam Filipi pasal 3:20 kita buka. Ini jadi jelas ya. Jadi surga adalah tempat kediaman tata Allah. Dan suatu hari kelak kita hidup di surga seperti dalam Filipi pasal 3:20. Mari. Filipi pasal 3 ayat 20 supaya Bapak Ibu jelas ya. Jadi ibadah hari ini bicara tentang kerajaan surga supaya kerinduan kita suatu hari kelak masuk di dalam kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan karena keluarga kita ada di dalam surga. Dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Jadi kerajaan surga, mari kerinduan kita, sasaran kita kerajaan surga. Dan kerajaan Allah ada di bumi ini, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau kita undang bersama Yesus, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada damai sejahtera rumah tangga kita. Berarti ada kerajaan Allah. Seperti firman Tuhan tadi. Dalam Lukas pasal 17 bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Oleh karena itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Kita mau lebih setia kepada Tuhan. Mari kita mau kupas di sini. Coba dari ayat 1 sampai 8 itu saya katakan bagi orang-orang pada umumnya. Tetap ayat 9 sampai 14 ini untuk orang Kristen. Nah, perhatikan ya. Orang Kristen seperti 10 gadis. 10 gadis dibagi 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang tidak bijaksana. Coba kita buka. Di ayat yang ke-9 sampai 14. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Jadi kita semua adalah orang-orang yang masuk di ayat 9 sampai 14. Kita semua diundang seperti hari ini Bapak Ibu diundang ke rumah Tuhan. Tetapi, nah di antara 10 gadis itu ada 5 gadis yang bodoh. Tertulis di ayat yang ke-11. Perhatikan itu. Di ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, ini. Karena gereja Tuhan dibagi 2 kan? 5 bodoh, 5 bijaksana. Seorang. Karena itu Yesus maksudnya pribadi-pribadi. Jadi 5 gadis yang bodoh itu tidak berpakaian pesta karena apa? Bawa pelita tetapi tidak bawa minyak. Badannya datang kepada Yesus tapi masih dengan kehidupan yang lama. Tidak menggunakan pakaian pesta, berarti pakaiannya jelek, pakaian compang-camping, berarti belum hidup baru Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari seperti di ayat 14 dibagi 2 bagian. Di ayat 14 dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Di antara semua panggilan Tuhan, ada panggilan yang masuk dalam pilihan Tuhan, tapi ada panggilan yang tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Seperti 5 gadis yang bodoh. Oleh itu mari melalui firman Tuhan hari ini, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Seperti saya kasih ayat terakhir. Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, ini sama. Berkaitan dengan kerajaan surga, dikatakan apa? Matius 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Ya, ini kan, kerajaan surga kan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Ini, jadi masuk di dalam bagian orang pilihan Tuhan. Kita mau masuk dalam kerajaan surga, itu syarat harus melakukan kehendak Allah Bapak. Itu kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Suatu hari kelak kita masuk di dalam pesta perkawinan domba Allah. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bangun dari saat ini. Situasi COVID-19 ini seperti giliran Bapak Ibu. Maka kita minta sama Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya nanti kalau Tuhan panggil masuk di dalam kerajaan surga. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus seperti dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Saat ini situasi COVID-19 pandemi ini nggak tahu sampai kapan Bapak Ibu. Tapi satu hal kita menantikan kedatangan Tuhan. Saya tidak peduli. Yang penting terus saya maju di dalam Tuhan Yesus. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai terakhir lagi, dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Ini pegangan buat kita bersama. Supaya kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah seperti apa? Dalam Kolose pasal 1 ayat 10 demikian firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10. Sebagai terakhir sebentar kita masuk di dalam doa. Selanjutnya saya serahkan kepada adik saya Pastor Stefania Rahmat. Kolose pasal 1 ayat 10 dikatakan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah kehendak Allah. Itu hidup kita layak di hadapan Tuhan.
Yang kedua, berkenan kepada Tuhan dalam segala perkara dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Mari, kita harus memberi buah pekerjaan baik. Kapan Bapak Ibu kita melakukan yang baik? Kalau bukan dari saat ini. Mari kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan Yesus, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena bicara tentang Allah, itu ada di dalam firman Tuhan. Dan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Rumah di surga, haleluya, Tuhan sedia, amin, haleluya. Waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya, rumah di surga, Tuhan sedia, amin, haleluya, waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita suatu hari kelak kita taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Allah, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan.